Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan yang beranggotakan Muhammad Diki Yulianto dengan nomor induk mahasiswa 2101421058. Kemudian saya, Fitriani Kusuma Hartanti, dengan nomor induk mahasiswa 2101421060. Kemudian ada Diva Amalia dengan nomor induk mahasiswa 7101421163. Yang terakhir, ada Eva Dwi Lestari Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 7101421168. Kami akan memaparkan perbandingan sistem pelaksanaan pembelajaran di Indonesia dan Finlandia. Yang pertama, terdapat aspek prinsip-prinsip, di mana di Indonesia, pendidikan di Indonesia dilakukan dengan demokratis dan berkeadilan, agar tidak terjadi adanya diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Sedangkan di Finlandia, tidak menggunakan prinsip kompetisi atau persaingan, tapi menggunakan prinsip keadilan, equity, dan kesetaraan atau equity. Atau equality. Dan Finlandia memiliki pandangan yang berbeda dengan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Finlandia berpandangan bahwa sekolah harus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Aspek yang berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Diki Yulianto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, aspek manajemen SDM. Permendiknas nomor 16 tahun 2017 menjelaskan bahwa standar kompetensi tenaga pendidik mulai dari tingkatan PAUD hingga jenjang SMA sekurang-kurangnya adalah diploma 4 dalam bidangnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 mengatur tentang standar lembaga pendidikan dalam menerima siswa baru. Pasal 5-8 menyatakan bahwa tingkat TK harus memiliki kualifikasi usia sekurang-kurangnya 4 tahun, SD minimal 6 tahun, tetapi menggunakan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional bagi calon peserta didik yang mempunyai kecerdasan istimewa atau bakat istimewa, serta kesiapan psikis diperbolehkan mengikuti pendidikan di tingkat SD dengan usia 5 tahun 6 bulan. Jenjang SMP kelas 7 berusia paling tinggi 15 tahun, dan untuk jenjang SMA atau SMK kelas 10 berusia paling tinggi 21 tahun. Berbeda dengan Indonesia, di Finlandia kualifikasi akademik bagi guru yang paling dasar adalah master. Untuk menjadi guru mahasiswa, akan melalui 3 tahap untuk memastikannya bisa menjadi guru profesional atau tidak. Selanjutnya, kualifikasi peserta didik di Finlandia memasuki pendidikan dasar minimal 7 tahun. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Diki. Aspek selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Diva Amalia. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk komparasi selanjutnya yaitu dilihat dari aspek kurikulum dari Indonesia dan Finlandia. Untuk poin yang pertama, kurikulum di Indonesia, sistem pendidikannya diwarnai banyak kompetisi. Sedangkan di Finlandia sendiri mengedepankan prinsip kesetaraan, yang mana dalam hal ini bisa dilihat dari sekolah di Finlandia tidak membedakan anak yang pintar dan kurang pintar. Seluruhnya ditempatkan di dalam ruang kelas yang sama. Sedangkan di Indonesia kita bisa mengetahui sendiri, ada beberapa sekolah yang memberlakukan pembagian kelas berdasarkan tingkat intelijensia anak, seperti peringkat 1 sampai 10 masuk ke kelas A, peringkat 11 sampai 20 masuk ke kelas B, dan lain seterusnya. Untuk selanjutnya, ada sistem tinggal kelas dan perangkingan, sedangkan di Finlandia tidak ada sistem tinggal kelas dan perangkingan. Meskipun di Indonesia sendiri di kurikulum terbaru 2022 sudah tidak ada sistem tinggal kelas, namun masih kita bisa merasakan di perguruan tinggi untuk mahasiswa yang kurang mumpuni di nilainya maka mengulangi di tahun depan. Seperti itu. Beban belajar setiap minggu di Indonesia kurang lebih selama 40 jam, sedangkan di Finlandia sendiri kurang lebih jam pelajaran 30 jam per minggu. Kemudian selanjutnya, hari efektif sekolah di Indonesia mencapai 230 hari per tahun.
Hal ini tentu berbeda dengan Finlandia, yang mana dalam hal ini hari efektif sekolah di Finlandia sebanyak 190 hari per tahun. Kemudian, di Indonesia sendiri pembelajaran lebih banyak di kelas, sedangkan di Finlandia mengedepankan metode problem solving, yakni pemecahan suatu persoalan. Hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri wajib mengikuti kurikulum dari pemerintah yang hampir setiap tahun berubah-ubah, sehingga pembelajaran cenderung mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan dalam hal ini, yaitu kurikulum yang dibuat pemerintah. Sehingga kurikulum nasional yang di Finlandia hanya berlaku umum, setiap guru sepertinya diberikan kebebasan mengembangkan metode pengajarannya, sehingga lebih mengedepankan problem solving. Untuk selanjutnya, yaitu pemberian tugas hampir menjadi agenda rutin di setiap tatap muka, sedangkan di Finlandia tidak membebani peserta didik dengan tugas yang banyak. Seperti itu dari aspek kurikulum antara pendidikan di Indonesia dan Finlandia. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk aspek selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Eva Dwi. Baik, terima kasih. Aspek komparasi yang keempat adalah sarana dan prasarana. Di Indonesia, peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB. Sedangkan di Finlandia, fasilitas bimbingan konseling bagi siswa yang memiliki gangguan psikologis dan lemah mental diwajibkan oleh pemerintah Finlandia. Selanjutnya, tidak adanya fasilitas makan siang gratis di Indonesia, sedangkan di Finlandia terdapat fasilitas makan siang secara gratis. Kemudian, di Indonesia, peserta didik dipinjamkan buku mata pelajaran gratis. Sedangkan di Finlandia, buku-buku teks pembelajaran sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian, fasilitas internet di perpustakaan sekolah di Indonesia juga masih kurang memadai. Sedangkan di Finlandia, jaringan internet memadai di setiap perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir, di Indonesia tidak ada fasilitas bus sekolah gratis. Sedangkan di Finlandia terdapat fasilitas bus sekolah gratis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian paparan dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.